dari seksi panggilan paroki kita, apa saja yang sudah pernah dilakukan, siapa-siapa saja, apa saja tugasnya. Mari kita saksikan cuplikan singkat ini ya. Bentar, ada kesalahan teknis sedikit. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, semua bisa dimaklumi ya. Iya, kita harus sukacita ini walaupun online. Silahkan kita saksikan. Ini acara seksi panggilan tahun lalu ya. Kita masih bisa face to face. Ini kita masih ingat joget India bareng suster-suster kita. Ada yang masih ingat? Iya. Nih, ada frater. Ini pesertanya juga tahun lalu cukup banyak ya, OMK dan bir-bir dari paroki kita. Ini acara makan malam bersama semua ya, saat penutupan. Panitia tahun lalu. Luar Saya biasa. tutup dulu ya, Bu. Oke. Mari Mbak Santi. Ya, itu tadi sudah kita saksikan bersama-sama ya teman-teman yang hadir di sini. Yang baru bergabung kami ucapkan selamat datang kembali dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan juga silakan di kolom chat sudah ada untuk daftar hadir. Silakan diisi ya Bapak, Ibu, teman-teman. Teman-teman ya rata-rata di sini ya. Kemudian ada juga yang bisa mengganti untuk virtual backdrop-nya silahkan dipergunakan. Oh ya, untuk nama bisa dikasih nama lingkungan, strip, nama sendiri gitu. Jadi kita tahu ini dari lingkungan mana, siapa aja gitu. Jadi dikasih contohnya. Boleh ya, di rename di 3 titik, ya. di rename, diganti dan dimasukin namanya dan atau lingkungannya gitu ya, nama dan lingkungan mana. Dan lingkungan mana, benar-benar. Jadi nanti kalau kami sapa enak, bisa misalnya nih, ada di sini Ibu, teman-teman kita dari Monica, dia sudah bikin Mikael gitu ya, berarti dari lingkungan Mikael gitu ya. Baik, kamar ini udah bisa mungkin kita mulai ya Kak. Bagaimana dengan panitia? Sudah banyak juga ini yang join, sudah ada 63 akun yang bergabung dan kita 62 ya. 62 akun. Ya. Siap Mbak Santi. Lanjut. Siap. Oke.
Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Ya, Selamat baik. siang. Baik, saya akan membacakan tatip sebentar ya, tatip untuk acara kita siang hari ini. Yang pertama, silakan para peserta mengisi absensi. Jangan lupa ya, silakan diisi absensinya karena itu penting. Oke. Sudah ada Google Form-nya di kolom chat, bisa dicek. Yang kedua, sebelum dimulai acara juga, siang hari ini tolong di-mute semuanya. Tapi yang harapannya para peserta yang bisa untuk on videonya silahkan on ya. Nanti di akun Bondi, Romo Kamelnya penasaran sama teman-teman semua. Jadi kalau memang sinyalnya bagus silahkan dibuka ya kameranya, hanya saja di-mute. Lalu yang ketiga, silakan diganti juga backdrop-nya bagi yang bisa mengganti ya. Mungkin dari laptop bisa, mungkin kalau dari HP agak susah ya. Kemudian siang hari ini ya kan Kak Marini ada hadiah ya Kak Marini ya. Untuk yang bagi bertanya dan kemudian ada kriteria. Nanti akan ada pertanyaan ataupun dari video yang ditayangkan. Silakan kita memberikan fokus kita kepada video yang akan ditampilkan. Kita make attention untuk itu ya. Lumayan loh dapat hadiah gitu. Bukan cuma diperhatikan, mungkin ada persiapan alat tulis ya. Alat tulis, Alat baik. tulis. Jadi alat tulis sederhana aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Kertas sama pulpen cukup. Atau handphone, yang pakai laptop bisa pakai handphone nyatetnya. Siap Kak Marini. Baik, Ya. kita ucapkan selamat datang di acara Minggu Panggilan Sedunia yang ke-58. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Panggilan Paroki dan tadi sudah kita tayangkan untuk videonya apa yang sudah dilakukan. Dan acara hari ini tentunya sangat spesial karena kita mendapatkan ucapan selamat dari Keuskupan Agung Jakarta, dari Dekanat Bekasi. Jadi tidak hanya kita saja ya Paroki Cikarang, tapi kita juga dapat ucapan selamat dari KAJ, dari Dekanat, bahkan ada juga yang dari Bandung. Siapa saja itu yang memberikan ucapan selamat nanti kita akan saksikan di acara hari ini. Lalu untuk acara hari ini kita akan awali dengan lagu pembuka yang akan dibawakan oleh Bapak Agus. Kita nyanyikan bersama-sama di dalam hati, boleh di rumah juga menyanyi, boleh asal di mute. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum acara kita mulai, yaitu Minggu Panggilan pada hari ini, maka kita akan menyanyikan satu lagu, Janganlah. Dan saya harap kita semua peserta tidak merasa lelah, karena menjadi ladangnya Tuhan.
Jangan pernah lelah bekerja ya di ladang Tuhan, khususnya buat Iya. romo-romo dan diakon juga dan para suster yang bekerjanya ekstra. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Titi dari seksi panggilan. Dari persekutuan ya juga ya Bu ya. Silakan Bu Titi. Baik, Romo, Diakon, dan teman-teman semua, sebelum kita mulai acara perayaan ini, mari kita hening sejenak, kita bersatu di dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kasih penyertaan-Mu, sehingga siang hari ini kami boleh berjumpa melalui pertemuan Zoom untuk merayakan Minggu Panggilan Sedunia ke-58. Bapa, bersamalah kami dari awal hingga akhir acara nanti. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, untuk acara selanjutnya kita mau mendengarkan narasumber kita. Narasumber yang pertama, Romo Kamel dari Paroki Cikarang. Waktunya hanya 10 menit, silahkan untuk Romo Kamel kita dengarkan bersama dan kita simak, kita catat yang perlu dan yang penting supaya nanti saat ada kuis bisa dapat hadiah. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang Romo Kamel. Siang Romo. Siang Romo. Sekedar bocoran tadi, sebelumnya Pak Tigor minta saya memberikan kata sambutan dalam bentuk video. Ternyata dia merubahnya menjadikan kata inspiratif 10 menit. Terima kasih Pak Tigor, luar biasa. Surprise. Surprise Jadi kan, saya Mo? bercerita menarik ini untuk panggilan ya. Ibu Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu di siang-siang ini untuk mendengarkan kisah kami orang terpanggil. Ada yang WA saya, aduh Romo nih jam-jam yang kritis Romo. Sama. Tetapi sama-sama kita bersama berkumpul, merasakan kebahagiaan, tiada lelah bekerja bersama Tuhan. Tadi yang bawa lagunya juga menarik sekali. Ibu Bapak sekalian, kalau saya mau memberikan cerita tentang panggilan, rasanya menarik ya, menarik. Kenapa? Karena ini adalah soal pilihan dalam hidup kita, bagaimana kita mau menjalani dan mau menikmatinya. Gitu. Jadi ketika saya dalam prosesnya memilih untuk menjadi seorang imam, itu juga merupakan satu peristiwa yang sudah dipikirkan baik sebelum selagi menjalaninya. Tentunya itu bukan hal yang mudah. Satu peristiwa yang membuat saya belajar tentang makna panggilan, yaitu ketika menyelesaikan tesis saya, yaitu itu kisah yang mau saya bagikan pada siang hari ini ya. Jadi saya kalau untuk hal belajar lebih suka membaca buku atau lebih suka belajar tidak dalam konteks di kuliahan gitu. Jadi kalau baca ya baca aja, baca-bacaan yang tidak terlalu mengikat untuk sebagai hal yang dinilai. Dan ternyata dari pihak seminari tinggi meminta saya untuk menyelesaikan S2 sebagai bagian dari persiapan imamat. Saya agak syok karena itu merupakan hal yang baru buat saya untuk menyelesaikan S2, sementara yang sebelum-sebelumnya tidak ada tuntutan S2 bila mana background-nya adalah orang yang bekerja atau orang yang sudah mempunyai gelar S1. Alhasil ketika saya menyelesaikan S2, saya mempunyai teman yang membantu saya. Saya sadari saya agak kewalahan ketika menyelesaikan tugas akhirnya. Orang itu adalah orang yang saat ini menjadi diakon di Paroki Cikarang, bernama Bondika Widya Putra. Yeay, tepuk tangan tuh. Silakan diakon kalau mau tepuk tangan. Terima kasih loh Romo. Silakan dikirimkan tepuk tangannya di kolom. Iya, ceritain cerita aslinya gimana. Ya. Iya, jadi ketika saya tidak pernah berpikir bahwa kami akan tugas bersama-sama. Jadi pada saat
saya dalam perjuangannya, ya saya sering cerita ini kepada teman-teman yang sama selagi berjuang juga, di antaranya Diakon Bondi. Diakon ini saya agak kesusahan untuk ngejain ini gitu. Saya punya idenya, saya punya bahannya, tapi untuk dituangkan dalam gagasan tulisan karya tulis, wah susah sekali. Nah biasanya Diakon Bondi yang akan standby buat saya. Jadi saya cek dulu ke teman-teman yang lainnya, saya WA. Bro, usahan, siapa yang paling pas respon, yang cepat responnya. Dan ada beberapa teman-teman, di antaranya Diakon Bondi, ada satu lagi temannya Diakon Tino, dan yang lainnya yang membantu saya. Di situ saya sadari, panggilan ini bukan semata-mata bicara tentang yang saya katakan di awal, diri kita yang menjalaninya, iya betul. Tapi jika kita tidak mempunyai lingkungan di sekeliling kita yang mendukung kita, ya kita akan cepat sekali merasa lelah, cepat kali merasa capek. Mau dinyanyiin satu album lagu Jangan Lelah Bersama Tuhan, juga pada akhirnya kita akan tetap kembali kepada kesendirian, kecapean, keluh kesah. Nah, jadi ada teman-teman yang di mana kita merasa dikuatkan, diteguhkan. Nah, itu adalah satu kisah inspiratif di mana pada akhirnya saya terus berjuang dalam mengerjakan tugas akhir saya. Ada orang-orang di sekeliling saya. Yang kedua, kisah inspiratif hal-hal yang berbagi yang menarik dalam hidup panggilan, bagaimana kita bicara soal dukungan. Tadi saya bicara bagaimana teman-teman yang satu jalan panggilan mendukung saya. Nah, kalau saya bicara juga bagaimana orang-orang yang di luar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yaitu umat. Jadi pada saat saya menyelesaikan tugas akhir, kebetulan saya dipakinnya di Samadhi. Jadi ketika saya sudah kehabisan diakonat, ya kamu nggak, karena masa pandemi tidak bisa banyak, tidak bisa lebih baik berhati-hati, tidak bisa tugasan di paroki. Jadi disamadikan saja. Oke, pada saat itu saya disamadi, melayani dari masa diakonat, dan beberapa kali saya hadir bersama dengan umat melalui acara-acara samadi. Kalau yang sudah tahu, itu ada acara setiap hari Kamis sore yang namanya Opera Komedi Samadi. Nah, itu rasanya pada saat itu tidak bertemu secara umat dengan langsung, tapi saya bisa merasakan bagaimana dukungan bersama umat, di mana mereka mendoakan saya dan mendukung saya, sampai pada akhirnya ketika saya kehabisan dan pamit melalui misa online bersama di Samadi, ya Ibu Bapak, saya sudah menjalani masa diakonat dan akan kembali bertugas. Maka dari itu, yang penting hadir. Panggilan juga kita diingatkan kembali, melalui panggilan kita diingatkan bahwa bukan hanya diri kita sendiri kita hidup, tetapi bersama dengan orang lain dan untuk melayani orang lain. Intinya itu saja yang menjadi inspiratif, bahwa panggilan itu memang layak untuk diperjuangkan dan dijalankan. Terlepas bahwa saya saat ini memilih panggilan untuk hidup bakti kepada Tuhan dengan hidup selibat. Untuk hidup berkeluarga tentunya akan menjalin tantangan, tetapi tetap satu kuncinya, tidak bisa sendiri. Begitu Ibu Bapak semuanya, apalagi untuk orang tua kaum terpanggil, tetap dukung anaknya, karena apapun yang kita lakukan demi anak kita dalam panggilan mereka, itu akan menjadi kekuatan. Amin. Dan bagi mereka kaum muda yang tertarik untuk hidup panggilan, yuk jangan biarkan Tuhan manggilnya lama-lama, tapi tetap dicoba dulu. Tanya Diakon Bondi gimana prosesnya. Betul Diakon? Silakan lanjut. Begitu Pak Terima Tigo. kasih Romo Kamel untuk kisah inspiratifnya. Karena memang waktunya singkat, jadi memang sangat dipadatkan sekali sama Romo Kamel ya. Ayo saya minum dulu ya. Saya minum dulu nih, ada sponsornya. Jadi sebenarnya, tapi sampai akhir harus tetap ada di ruang Zoom ini iya ya. Romo, Nanti kan ada benar. pertanyaan-pertanyaan dan hasil pertanyaan itu ada hadiahnya. Jadi Romo harus ikut. Iya, benar bagi Romo. juri. Untuk teman-teman semua, Bapak Ibu para peserta yang hadir siang hari ini, nanti ada sesi Q&A-nya ya. Jadi kita biarkan dulu untuk para narasumber ataupun Romo, Diakon menyampaikan kisah inspiratifnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan sekarang dicatat-catat dulu, nanti akan dikasih kesempatan. Gitu ya.
Terima kasih ya Romo untuk kisah inspiratifnya. Semoga banyak para OMK ataupun anak-anak BIR yang hadir hari ini terketuk hatinya semakin memantapkan. Jadi Siap, terima kasih. Nggak usah ditinggal kampus saya ya, jadi ya nungguin ya. Baik. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Para peserta, kita akan mendengarkan video sambutan ucapan selamat ya dari Komisi Panggilan KAJ dan dari Dekanat Bekasi. Silahkan selamat menyaksikan. Ini dicatat dan diingat. Suaranya kok nggak keluar ya? Mungkin bisa diulang lagi, Pak. Dari awal nggak kedengaran suaranya atau di handphone saya aja? Semua kedengaran, Mar. Oh Di iya, sini oke. kedengaran. Mungkin operator bisa kedengaran kan teman-teman semua, bisa dibalas di chat untuk dari Romo Yohanes Radityo tadi. Nggak kedengeran kalau saya. Nggak kedengeran kalau saya. Oh gitu, coba mungkin bisa diulang operator untuk ininya, nggak muncul katanya suaranya. Ada yang masuk, ada yang enggak ya, jadi mungkin kita ulang sekali lagi ya. Halo, salam. Saya Romo Wisnu dari Komisi Panggilan Keuskupan Agung Jakarta mengucapkan selamat Hari Bagaimana? Panggilan Sedunia ke-58 untuk umat Paroki Cikarang Gereja Bunda Teresa. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat untuk sesama. Tuhan memberkati. Untuk Pak Buntas mungkin diulang lagi ya, tadi nggak sampai selesai, hilang lagi. Halo, salam. Saya Romo Wisnu dari Komisi Panggilan. Pak Buntas, silakan Pak. Tolong dibantu di-share lagi Pak. Ucapkan selamat Hari Minggu Panggilan Sedunia ke-58 untuk umat Paroki Cikarang Gereja Bunda Teresa. Semoga kita... Ada suaranya Mbak Marina? Belum ada Pak. Oh, belum. Ada. Tapi lancar nih videonya, tapi belum ada suaranya. Dan semakin menjadi berkat untuk Ada nggak, bersama. Tuhan memberkati. Oke. Oke, Pak Buntas, langsung next saja dulu. Ada yang dengar, ada yang tidak? Oke. Ini ada ucapan selamat dari Romo Yohanes tadi ya. Dan sekarang dari Romo Rido Edward Cimatupang SPD yang mewakili Paroki Kranji Dekanat Bekasi. Hari Minggu Panggilan Sedunia ke-58 kepada seluruh umat di Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa. Kaum muda, bergegaslah meraih berkat Tuhan secara khusus dan menjadi berkat bagi sesama. Semoga menjadikan kita semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo Rido. Para peserta teman-teman semuanya yang untuk video kedua kedengaran kan semua suaranya ya? Apa yang disampaikan Romo Rido? Ya, kedengaran jelas Kak Santi. Baik. Untuk yang pertama tadi saya sampaikan sedikit ya. Maksudnya itu adalah Romo KAJ, sesi panggilan KAJ, namanya Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono Projo. Ya, atau disebut Romo Inung. Baik.
Kita sudah mendengarkan ya teman-teman, para peserta semuanya, sambutan dari tadi ada Romo KAJ dari seksi panggil mewakili seksi panggilan, lalu dari dekanat juga, dekanat Bekasi. Jadi itu cukup spesial ya, kita udah dikasih video, sudah disampaikan ke orang muda untuk bergegas katanya, jadi berkat untuk sesama. Sekarang kita masuk untuk surprise quiz ya Kak Marini, silahkan diumumkan untuk kuisnya. Jadi silahkan diperhatikan teman-teman dan didengarkan ya untuk kuisnya. Nanti para pemenang kuis di kolom chat ada nomornya panitia, silakan dihubungin bagi yang mendapatkan kuis untuk siang hari ini. Silakan Kak Marini. Benar. Oke, saya lanjut ya. Jadi, panitia sepakat dari kapan ya? Dari kita hitunglah tahun lalu gitu. Biar agak lama kerja panitia. Jadi panitia sepakat untuk memberikan hadiah kepada mereka yang join pertama kali di ruang Zoom ini. Nah, didengarkan baik-baik ya namanya. Untuk yang pertama diberikan kepada Agustinus S. Ya, ada ya orangnya? Agustinus S ya, tadi untuk peserta pertama yang join Zoom. Silakan acungin jempolnya. Atau nanti di chat langsung ke panitia. Untuk kedua, Erasmus. Ada dengan Erasmus, bisa dikasih jempolnya ya, soalnya ini 4 slide, jadi kita nggak bisa, tapi nanti kita di kolom chat akan memberikan nomor panitia ya, silahkan Ya, dicek. benar. Betul. Dan untuk ketiga, Rishen Siringo. Ada dengan Rishen Siringo, tadi saya lihat sih ada sih ya Rishen Siringo. Selamat kepada para pemenang yang hadir pertama kali masuk ruang Zoom. Semoga untuk selanjutnya juga tetap semangat dan semangat untuk mengikuti acara-acara dan standby gitu ya. Jadi sebelum acara dimulai sudah hadir. Terima kasih Kak Marini. Oke, silakan. Baik semuanya, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kita lanjutkan kembali acara kita siang hari ini. Masih semangat ya, jangan ngantuk. Kita panggilkan untuk narasumber kedua yang sudah dari tadi tidak sabar kita panggilkan diakon milenial kita. Diakon siapa? Diakon Bondi. Halo Oke, semuanya. kita akan persilakan Diakon Bondi. Oke, sebelum mulai coba semua sekarang mendekat ke laptop atau ke HP-nya. Saya pengen minta tolong kita semua di chat tulis hadir. Oke, Chat siap. tulis hadir semuanya coba. Siap. Rebutan nih, rebutan. Wah, ada yang ngegas, R-nya banyak. Oke, gak apa-apa. Berarti tandanya kita masih semangat. Nah, Oke, ada Nicholas, ada Kasmin, ada Sisil Ripka juga hadir, ada Albert, Anthony, Russell, Dominikus, Fitriani. Wow, hadir mau semangat. Terus masih banyak, masih terus ini. Ini udah tandanya saya panggil walaupun Romo kameranya mati, kita sama-sama masih memperhatikan ya. Dan itu merupakan hal yang baik. Nah, karena kita semua sudah hadir, ada yang hadir, Diakon Bondi. Oke, ada yang kita hadir. akan nyanyi hari ini kurasa bahagia ya. Kita di rumah sambil nyanyi ikut tepuk tangan boleh. Hari ini rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yang lebih dari seorang boleh gandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
Yeay, makasih Diakon Bondi. Suaranya mungkin dideketin lagi ya Diakon Bondi, soalnya kecil kedengaran di kaminya. Mungkin tadi. Kejauhan. Iya, mungkin Bentar. volumenya juga bisa ditambah. Iya, oke. Apa namanya? Diulangin Diakon. Ulang. Nanti kita nyanyi yang lain aja, nggak apa-apa. Lagunya masih banyak. Stok lagu masih banyak ya Diakon ya. Sekarang stok inspiratif dulu ya. Oke. Berapa lama Kak Santi? Untuk Diakon Bondi 15 menit ya Diakon. 15 menit. Spesial. Tapi Iya. saya percaya ini karena semua sudah semangat, sudah gembira. Saya nanti kayaknya 15 jam ini. Baik, boleh. Silakan. Kami live duluan ya Diakon. Oh, gitu. Makasih. Nanti kalau live duluan nggak dapat hadiah loh. Bener. Kalau suara sekarang lebih jelas nggak? Tapi agak bergema ini. Boleh sih, udah lebih bisa sih didengar. Jelas. Semoga lebih kedengaran, lebih jelas sedikit ya. Oh Saya lebih iya, dekat. siap Diakon. Oke. Karena kita tadi kan sudah nyanyi hari ini kurasa bahagia ya. Coba, walaupun kan kameranya mati nih, tapi nggak apa-apa. Coba tolong tulis di kolom chat dong, tandanya orang gembira tuh apa sih? Ayo, menurut teman-teman semua, saudari-saudara yang hadir, apa sih tanda-tandanya orang gembira? Saya mau tanya nih. Senyum, oh ada WKWK. WKWK ini pasti agak lebih milenial nih. Guyu, ceria, ngakak, semangat. Hahaha, nyengir. Nah, tandanya orang gembira, oh macam-macam nih. Gemuk Diakon, gemuk. Oh, gemuk. Romo Kamel ngasih emot melet gitu kan. Ya, tandanya kita kalau melet kita juga selalu tertawa wajahnya bersinar. Oke. Gak apa-apa sambil ditulis terus. Sekarang kebalikannya. Apa tanda-tandanya kalau kita tidak gembira? Ditulis di chat. Apa tanda-tandanya kalau kita sekarang tidak gembira? Cemberut. Kurus. Oh, kurus tuh tanda tidak gembira berarti ya. Untung saya nggak kurus. Laper Diakon. Lapar gitu kan. Sedih, murung, resah, stres. Wah, kenapa kalau urusan tidak gembira lebih semangat nulisnya ya? Sudah, cukup. Kita hari ini mau menimba inspirasi supaya kita bisa gembira dalam hidup kita. Sudah cukup. Nanti ada yang nulis kerutan wajah nambah. Sudah. Kita sudah cukup dengan hal-hal yang tidak gembira. Nanti kalau misalnya mau wajahnya nggak kerut, pakai skincare yang cocok ya. Oke. Saya memulai dengan ajakan kita semua untuk merasa gembira. Saya percaya semua yang hadir di sini, perasaan hatinya macam-macam. Ada yang gembira, tapi ada juga yang mungkin sedang di tengah masalah, lagi ada problematik. Mungkin ada yang utang cicilan pansinya belum lunas. Atau mungkin ada yang lagi deg-degan mau ujian sekolah, entah ujian di tempat kuliah atau tempat kerjaan misalnya, kok gajinya nggak naik-naik, malah turun dan sebagainya. Semua pasti punya masalah. Akan tetapi, yang namanya panggilan hidup, salah satu ciri-cirinya adalah membuat hati kita gembira. Nah, coba sekarang kita fokuskan perhatian kita ke wajahnya Romo Kamel. Wajahnya Romo Kamel kira-kira happy atau enggak? Ayo. Coba tulis di kolom chat. Wajahnya Romo Kamel kira-kira itu wajah gembira. Dari Romo Kamel, ketik Romo Kamel. Bijum. Coba, kalau yang setuju wajahnya Romo Kamel gembira, bisa kasih jempol atau tepuk tangan. Coba dikasih reaction. Wah, nggak ada yang ngasih reaction, Romo. Berarti Romo nggak bahagia nih. Nggak ada yang bercanda, gitu kan. Tuh banyak, langsung banyak. Jangan karena terpaksa ya, tapi karena memang kita melihat Romo Kamel itu orangnya suka tersenyum. Gitu tuh, langsung ketawa tuh kan. Saya tuh setiap kali di pastoran gitu ya, misalnya habis ibadat, atau habis Zoom, atau misalnya habis kunjungan, lalu ketemu Romo Kamel tuh bawaannya langsung happy. Langsung saya ingat, oh iya, jadi Romo tuh harus gembira gitu kan. Jadi Romo harus sering tersenyum, dan itu menjadi inspirasi buat saya. Jadi kalau dulu Romo Kamel, saya boleh bantuin Romo Kamel nyelesain tesis, di tempat ini Romo Kamel membantu saya menemukan kebahagiaan. Terima kasih Romo ya,
Luar biasa loh. Nah, itu yang pertama yang mau saya sharingkan. Tentang bagaimana yang namanya panggilan hidup itu yang membuat kita gembira. Nah, panggilan hidup itu kan ada macam-macam ya. Ada panggilan hidup yang banyak nih berkeluarga, tapi yang nggak kalah banyak juga adalah panggilan hidup membaktikan diri kepada Tuhan. Bisa menjadi imam, bruder, atau suster. Modal dasarnya sama, bahwa apapun panggilan hidup kita, hendaknya itu yang menjadikan hidup kita gembira. Kalau berkeluarga nggak gembira, atau kalau misalnya kita mau menikah ini, lalu dalam menjalankan prosesnya kita nggak gembira, mungkin itu bukan panggilan kita. Atau kalau kita sudah, misalnya kayak saya sudah dalam pendidikan menjelang tabisan dan sebagainya, lalu saya merasa tidak gembira, mungkin itu bukan panggilan hidup saya. Kenapa modalnya gembira? Karena gembira adalah kekuatan kita untuk menghadapi segala persoalan yang terjadi. Gampangannya gini, misalnya ibu bapak atau papa mama kita pulang kerja capek, lalu di rumah ketemu anak-anak. Karena dia menemukan kegembiraan dari anak-anaknya itu, capeknya hilang dan bisa jadi berbagi berkat kepada anak-anak. Sama kayak misalnya Romo Aan, sini Romo Aan juga udah hadir. Ayo semua coba halo. Sudah Diakon Bondi. Kayo, tadi videonya Romantoro masih off. Ayo Romo, silakan dibuka, lagi dicecer sama fans. Udah kasih jempol. Misalnya Romo Aan habis rapat dan sebagainya. Romo Aan pasti capek, saya percaya Romo Aan pasti capek. Tapi kemudian setelah kembali ketemu Romo Kamel dan ketemu saya, Romo Aan happy lalu tersenyum lagi. Benar ya Romo ya? Dan kalau sudah namanya happy, sudah namanya menemukan kegembiraan, semua masalah jadi ada jalan keluarnya. Pasti. Tapi kalau kita menghadapi masalah dengan hati yang murung, dengan cemberut, kita jadi tidak bisa menemukan jalan keluar dari masalah itu. Itu yang kenapa namanya panggilan kita perlu gembira. Kita menemukan kegembiraan itu dalam hidup kita sebelum kita mencari panggilan Tuhan. Nah, dalam kegembiraan itulah yang menemani saya dalam perjalanan panggilan. Oh, ternyata masuk seminari, kalau kata orang kan, lu ngapain masuk seminari? Masuk seminari itu kehilangan masa muda loh. Jangan salah. Ternyata di seminari itu saya belajar bisa main musik. Saya bisa gonjreng-gonjreng ini di seminari loh Ibu Bapak, bukan dari kecil. Tapi di seminari saya belajar gonjreng-gonjreng ini. Lalu ternyata yang namanya di seminari saya kenal bahwa ternyata hidup itu tidak sendirian. Tapi ada juga rekan-rekan frater, teman-teman imam yang saling membantu, saling menguatkan. Seperti contohnya tadi Romo Kamel. Romo Kamel ngerjain tesis nggak sendirian, tapi ada teman-temannya. Padahal saya kalau dengar cerita dari teman-teman saya di kuliah luar ya, wah namanya kalau udah skripsi, tesis, ujian lu, semua sibuk sendiri-sendiri, urusan gua gitu kan. Tapi kalau namanya dalam hidup panggilan, kita berjuang bersama, kita sedih bareng-bareng, kita bersuka cita bersama. Kenapa? Karena kita satu kesatuan dalam panggilan. Itulah yang menjadi kekuatan. Nah, dalam kekuatan panggilan itulah kenapa walaupun prosesnya panjang jadi romo, saya dapat senantiasa mendapat kekuatan. Tentu ibu bapak yang menikah juga prosesnya kan panjang seumur hidup juga kan. Dan namanya kalau sudah ada kegembiraan, proses panjang itu jadi bisa dinikmati. Nah, proses panjang itu seberapa panjang sih, Frata? Saya ceritain singkat ya. Kalau kita masuk seminari itu, kira-kira proses pendidikannya itu kurang lebih 9 tahun. 9 tahun itu terdiri dari 1 tahun orientasi rohani. Jadi 1 tahun itu belajar berdoa, belajar namanya baca kitab suci, jadi paling dasar 1 tahun. Lalu setelah tahun pertama, ada namanya 4 tahun filsafat. Ini belajar S1 filsafat. Nah, belajar S1 filsafat ini supaya kita jadi imam itu juga bisa berpikir secara logis. Kan nggak semua permasalahan jawabannya ada di kitab suci ya. Bahwa kitab suci itu menjadi inspirasi, betul. Tapi kan kalau misalnya nih, teman-teman muda misalnya datang ke fraternya, frater aku mau curhat nih, kok orang yang aku deketin nggak peka-peka ya, lalu langsung romonya masih ayat kitab suci. Kamu harus baca dari Injil Matius sampai kitab Wahyu gitu. Wah, nggak jadi curhat besoknya gitu kan.
belajar filsafat dulu supaya kita bisa berpikir secara logis, sehingga nanti inspirasi Tuhan itu lebih sampai ke hidup kita. Nah, itu kenapa tadi 4 tahun S1 belajar filsafat. Lalu setelah selesai filsafat, ada namanya tahun orientasi pastoral. Nah, tahun orientasi pastoral itu 1 tahun, seperti kemarin Frater Karol. Masih ingat Frater Karol yang kulitnya putih dan badannya kecil ya? Bukan, salah. Ingat Diakon. Lebih gelap saya kulitnya. Cuma kebetulan ukurannya bisa bersaing lah dengan kita gitu ya. Itu teman akrab saya. Saya kalau sama Frater Karol itu suka ngomongin tentang film, tentang komputer dan sebagainya. Nah, itu namanya tahun orientasi pastoral. Jadi setelah lulus kuliah filsafat, lalu Frater itu diajak untuk melihat keadaan di lapangan yang sesungguhnya. Kalau orang kerja tuh kayak PKL lah gampangannya, magang selama 1 tahun. Setelah itu S2 teologi selama 3 tahun supaya semakin siap menjadi seorang imam. Nah, setelah S2 teologi baru masuk yang namanya tahun imamat. Tahun imamat di dalamnya itu juga termasuk tahun diakonat seperti saya, itu 1 tahun. Baru nanti kemudian menerima rahmat habisan imam dari Bapak Uskup. Nah, sehingga kalau di total tadi ya, kita hitung sama-sama ya, 1 tahun orientasi rohani, ditambah 4 tahun filsafat, udah 5, ditambah 1 tahun orientasi rohani, ditambah 3 tahun S2, lalu plus tahun imamat. Tahun imamat sama S2 ini jadi 1 biasanya. Sehingga total 9 tahun. Kok panjang banget sih, Frater? Kembali seperti yang pertama. Panjang itu nggak terasa karena saya merasa bahagia. Itu tips yang pertama yang membuat saya bisa bertahan terus dalam hidup panggilan. Nah, tips yang kedua ini yang juga nggak kalah penting. Karena waktu saya tinggal sebentar, tips yang kedua ini mau saya sampaikan melalui sebuah lagu. Kita nyanyi lagi ya. Nah, cuma ini lagunya lebih milenial. Jadi mungkin kalau ibu bapak nggak tahu lagunya nggak apa-apa. Tapi teman-teman muda saya percaya tahu lagunya. Lagu ini sudah saya nyanyikan referennya tadi pada saat misa. Kalau yang tadi ikut misa pasti tahu saya mau nyanyi lagu apa. Nah, lagu Budi Doremi, judulnya Melukis Senja. Kenapa saya pakai lagu ini untuk menyampaikan tips yang kedua? Selain bahagia, kita juga tetap perlu menimba kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan itu bisa hadir di mana-mana. Bisa dalam diri sesama, bisa dari alam ciptaan, bisa dari macam-macam. Sehingga kita selalu ingat bahwa, oh iya, Tuhan sayang sama kita. Tuhan terlibat dalam hidup kita. Tuhan menjadi berkat dalam hidup kita. Sehingga yang namanya semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat itu, karena Tuhan duluan kepada kita, makanya kita bisa melakukan itu kepada orang lain. Kita nyanyi sama-sama yang tahu lagunya ya. Liriknya bisa cek di HP. Karena saya belum nyiapin liriknya. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini, walau lelah coba lagi, jangan berhenti. Ku berharap meski berat
basuh lelamu. Kan ku lukis senja, oh lukis ramamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, ditemanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Kembali ujungnya bahagia. Jadi kalau kita sudah menimba kekuatan dari Tuhan lewat doa, lewat sesama, Tuhan dengan caranya yang ajaib pasti menemani kita hingga kita bahagia. Dan terutama saya mengajak kita semua untuk yang berkeluarga, tekunilah panggilan kita dalam berkeluarga untuk dapat saling mengasihi, terlibat dan menjadi berkat. Untuk saudari-saudara yang belum married, coba, nggak usah dijawab sekarang, tapi selipkan dalam doa kita, bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, mungkin nggak ya Tuhan memanggilku di jalan panggilan ini? Tidak perlu dijawab, tapi sempatkan sekali saja siang sore hari ini kita bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan memanggilku? Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih sekali Terima kasih. Diakon Bondi, luar biasa sekali ya kisah inspiratifnya. Pokoknya intinya kata Diakon Bondi adalah bahagia dengan panggilan masing-masing. Jadi apalagi peserta yang di sini ada yang mau daftar masuk seminari pasti akan jadi lebih bahagia lagi karena jadi punya bakat musik dan lain-lain. Boleh ya? Baik, kita akan menyaksikan lagi untuk video ucapan selamat ya dari udah ada dari Bandung, dari Keuskupan Bandung ya. Silakan kita dengarkan bersama-sama. Selamat merayakan Hari Minggu Panggilan Sedunia ke-58 kepada seluruh umat di Paroki Cikarang, Gereja Ibu Teresa. Saya Romo Martua Dominikus Sidauruk OSC dari Paroki Santa Odilia Bandung, mengajak rekan OMK, khususnya Paroki Cikarang, untuk berani menjawab panggilan Tuhan menjadi imam, biarawan, biarawati, bruder. Semoga kita semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Kita akan lanjutkan juga dengan ucapan selamat dari Saya Romo Yudi, Imam Projo Keuskupan Bandung. Saat ini bertugas sebagai Romo Vikaris di Paroki Santo Martinus Bandung, mengucapkan selamat merayakan Hari Minggu Panggilan Sedunia ke-58 kepada seluruh umat di Paroki Cikarang, Gereja Ibu Teresa. Teman-teman muda, mari kita belajar dari teladan Santo Yosef yang menjadi impian panggilan. Semoga kita semua semakin berani dan mampu untuk mendengarkan sapaan dan bisikan Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi penyalur rahmat bagi sesama kita. Semoga juga kita semua semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Oke, mungkin bisa di stop share dulu untuk panitia. Oke, para Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, ini kita akan lanjut ke kuis yang kedua. Jadi siap-siap ya. Mungkin disiapkan jarinya di laptopnya atau di HP-nya gitu ya untuk kuis yang kedua. Karena siapa cepat dia dapat ya Kak Santi. Iya, siapa cepat dia dapat di kolom chat ya. Di kolom chat, nanti untuk jawabannya silahkan disampaikan, nanti panitia yang akan menentukan pemenangnya, tentunya yang paling cepat dan paling lengkap. Pertanyaannya adalah, tadi kan kita sudah mendapatkan ucapan selamat ya, banyak, makanya spesial hari ini karena kita dapat ucapan selamat dari dekanat, dari KAJ gitu ya, juga dari Bandung.
Bandung juga. Nah, sebutkan salah satu nama lengkap Romo yang memberikan ucapan selamat dari Bandung tadi. Oh, dari Nama Bandung lengkapnya. siapa terakhir? Dari Boleh bilang salah satu yang pertama sekali ya, yang pertama sekali dari Bandung. Boleh di kolom chat, Dari di kolom chat, siapa? di kolom chat ya. Romo dari Bandung, bukan dari KAJ, dari Bandung. Jadi silakan panitia untuk ini dari Bandung tadi ya. Panitia sembari melihat bisa untuk next-nya lagi kali Kak Santi ya. Karena waktu Ya, kita kan siap. Untuk pertanyaan kedua, ini pertanyaan kedua, siapkan juga jarinya ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah tema panggilan kita hari ini? Ah, tuh ada tuh ya. Apa itu? Silahkan Di dicek background-nya lagi juga ada. flyer-flyer yang tersebar di WA group, di Coba ya. Instagram, di Facebook. Tema panggilan kita hari ini ya. Langsung bingung semua, jangan bingung. Senyum aja. Chat WhatsApp, Facebook, Tanya Instagram. Japri di akun Bondi. Japri aja di akun Bondi kalau mau nanya jawaban. Iya, ceritanya ke saya. Oke, yang paling lengkap nanti juga akan dipilih panitia dan saya akan bacakan nanti di tengah-tengah acara ya. Pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan ketiga, ini kita harus mengasah ingatan kita. Tadi sudah ada sebutkan ya. Oke. Salah satu nama lengkap juga dari sambutan dari yang pertama sekali dari Keuskupan Agung Jakarta tadi, video pertama, kalau masih ingat. Oke, udah ada yang jawab tuh dari Rachel Fiona. Nah, coba silakan panitia dilihat lagi, nanti dicek kembali ya. Nanti setelah ini nanti kita akan lanjut untuk narasumber ketiga, tapi nanti setelah selesai narasumber ketiga saya akan membaca pemenangnya dari chat-chat yang teman-teman sampaikan semuanya. Jadi silahkan ya, mungkin panitia sudah melihat kolom chatnya untuk pertanyaan tadi. Jadi silahkan, kalau masih merasa salah mau dibenerin, silahkan juga disampaikan. Belum tentu kan benar yang disampaikan yang lain juga ya. Jadi untuk itu, terima kasih kepada narasumber tadi di akun Bondi juga, cukup luar biasa sekali. Kami juga jadi sangat bahagia dan menanti-nantikan untuk pengen dibikin lagu lagi gitu loh di akun. Terhibur kami di siang hari ini. Lalu untuk kita akan memasukin untuk segmen ketiga ya, untuk narasumber ketiga. Untuk pemenangnya kalau sudah ada bisa saya bacakan panitia atau nanti? Atau nanti saja setelah narasumber ketiga? Oke, baik. Sepertinya akan lanjut ke narasumber ketiga. Oke, sudah ada sih pemenangnya. Saya bacakan dulu ya, sudah ada pemenangnya. Oke, untuk pemenang, untuk di kuis kedua, di pertanyaan pertama, pemenangnya ada Dwi Pras FX, Saverius ya, Dwi Pras, oke. Dan untuk yang kedua ada juga Riwi atau Skolastika, selamat ya. Di Skolastika yang ketiga ada Rachel Fiona dari Bartolomeus. Selamat untuk kepada ketiga pemenang. Silahkan untuk hadiahnya langsung menghubungi panitia. Nanti akan kami share nomor WhatsApp-nya panitia ya. Di kolom chat ada nomor Ibu Rini atau Ibu Agustina. Selamat kepada para pemenang. Silakan Kak Marini. Iya. Dari tadi kita udah lihat senyum manisnya Romo kita yang terkasih. Romo yang selalu sehat bersamaku. Oh gitu ya? Oh. Gerakan gitu ya. Biasa kan ada Romo, ada 3 gerakan. Ya silahkan dilakukan gitu. Oke, ada kita dengar ya suara nyaringnya. Ya. Mantoro malu-malu tuh jadinya. Dipanggil dong, Mas. Oke, baik. Oke, kepada Romo Aan yang terkasih, silahkan waktunya. 10 menit ya, Mo. 10 menit Romo, inspirasi. Berapa menit? 10 menit, 10 menit, Mo. Baik, terima kasih semuanya. Selamat kita hari ini, hari panggilan untuk kita semua, keluarga-keluarga. Karena bagaimanapun juga panggilan menjadi imam, biarawan, biarawati itu berasal dari keluarga, bukan dari
yang lain, semua dari keluarga, dari orang tua kita semua yang menyiapkan kita. Itu tadi ada yang tanya di chat itu bagaimana sih mengenali panggilan gitu ya. Mengenali panggilan, kalau pengalaman dari saya sih, karena saya ini dari panggilan lambat ya, boleh dibilang panggilannya udah lambat banget deh. Ya, karena saya bukan aktivis, saya bukan misdinar, saya bukan OMK yang aktif, jadi hanya sebagai orang Katolik yang setiap minggu ke gereja, kalau di lingkungan ada pertemuan ya ikut begitu saja, tapi tidak yang sangat aktif gitu. Bukan aktivis, jadi biasa-biasa saja. Kemudian gimana mengenali panggilan? Itu dalam perjalanan setelah saya bekerja 4 tahun. Jadi setelah saya bekerja 4 tahun di lembaga pendidikan atau di sekolah. Nah di situ hanya memang panggilan, ketika panggilan itu dewasa ya, ketika kita sudah berusia, ini mungkin untuk teman-teman OMK yang harus menentukan masa depannya, gitu ya. Ini mungkin bisa pas ya dengan pengalaman saya. Jadi saya udah bekerja 4 tahun, lalu ada satu pertanyaan dalam diri saya waktu itu. Saya mau apa? Saya udah bekerja, gitu. Saya pertanyaannya hanya ada 2. Saya mau berkeluarga atau tidak, itu pertanyaannya. Jadi kita harus punya semacam ya guidance gitu ya. Jadi arah apa sih kita mau apa gitu. Berkeluarga atau tidak itu harus dijawab dulu. Ya, ketika kita sudah dewasa, bisa menentukan pilihan hidup kita. Lalu kalau kita jawab, aku mau berkeluarga, udah jelas. Ya, tujuannya ke arah untuk pasti serius dengan pacar, lalu mempersiapkan seperti Marini lah ya, Marini kan ya. Jadi udah minta, udah apa lagi, udah ngetok gitu ya, dan mendapatkan. Bisa aja. Tinggal persiapan aja ke depan gitu kan, berarti udah jelas bahwa aku berkeluarga kan gitu. Lalu kalau pilihannya aku nggak berkeluarga, itu ada pilihan banyak. Nggak berkeluarga itu masih ada pilihan lagi. Nggak berkeluarga itu berarti pertama, apakah mau menjadi imam, biarawan, biarawati, ataukah saya mau menjadi awam yang selibat, awam yang tidak menikah. Di paroki kita juga ada contohnya lah gitu ya. Jadi ada pilihan itu. Maka kalau pilihannya aku mau selibat, tinggal dipilih aja. Mau yang saya alami waktu itu, saya mau jadi bruder atau mau jadi romo. Nah, pilihan pertama saya dulu, saya mau jadi bruder karena saya senang ngajar. Saya bekerjanya di dunia pendidikan. Gitu. Maka pilihan pertama saya ya sudah, saya mau jadi bruder saja. Saya sampai saya live in. Jadi saya ingin mengenal seperti apa bruder dan lain sebagainya. Saya beberapa bruder saya live in gitu ya. Saya datengin, saya live in 3 hari seminggu, tinggal bersama mereka di CSA, Bruder Antonius, kemudian Santo Agustinus, bruderan FIC di Semarang, saya jalani. Kemudian bahkan pengen mengenal yang lain juga. Saya di Karmel, saya juga live in di sana. Jadi pengen lihat, pengen tahu sendiri gitu. Seperti yang Yesus sabdakan kan, Tuhan, kamu mau kemana? Yesus yang mengatakan, datanglah dan kamu akan melihatnya. Jadi supaya kita mengalami sendiri seperti apa gambarannya. Nah dari situ mulailah saya akhirnya apa ya yang pas untuk saya, yang cocok untuk saya gitu. Kemudian ya saya minta pertimbangan teman-teman saya gitu. Lalu kalau teman-teman saya sih mengatakan, sama-sama nggak menikah. Kalau saya disuruh ngasih pertimbangan jadi bruder atau jadi romo, saya mendingan jadi romo, dibilang gitu. Jadi bruder nanggung karena nggak bisa merayakan Ekaristi gitu kan. Nah terus dari situ menjadi pertimbangan saya juga. Tapi di satu sisi saya berpikir ini sangat manusiawi sekali. Jadi romo harus bisa nyanyi,
Itu yang menjadi ketakutan saya. Karena saya nggak bisa nyanyi. Saya nggak bisa baca not, saya fales gitu kan. Saya udah bener kalau kayak gitu udah saya nggak mau. Padahal jadi romo paling tidak nanti bisa Tuhan sertamu. Kayak gitu kan. Itu kan harus gitu, wajib. Apalagi saya orang Jogja, di sana kalau misal pakai bahasa Jawa. Perayaan-perayaan pakai gamelan itu kan menyanyi gitu, bener-bener bahkan nyanyinya lagu-lagu Jawa gitu yang waduh, aku nggak bisa kayak gini, ini bukan aku gitu, aku nggak di situ. Ini menjadi pergulatan waktu itu saya gitu. Tapi ketika saya akhirnya mencoba memutuskan gitu, udah saya putuskan untuk saya mau jadi, kalau jadi romo yang saya kenal romo apa, macam apa gitu. Saya nggak kenal yang lainnya. Saya udah live in di Karmel di Malang. Kayaknya aku nggak bisa deh kayak gini. Aku bukan orang yang diam, hening, gitu ya, setengah kontemplasi, nggak bisa. Aku bukan orang tipe kayak gitu deh, gitu. Kemudian mau yang lainnya, biara itu udah di pikiran saya itu biara. Oh nanti aku nggak bisa ketemu orang tua saya. Aku nggak bisa pulang nanti. Karena pasti kalau udah biara itu udah jadi milik biara gitu kan. Nah, di situ yang saya menjadi pertimbangan. Yang saya kenal hanya Romo Projo. Romo paroki saya di Kalasan Romo Projo. Nah, dari situ saja saya lalu akhirnya sudahlah saya mau milih masuk Projo. Projo pun ada pilihan lagi. Projo yang mana? Ada banyak keuskupan. Keuskupan Agung Semarang, Purwokerto, Bandung, Keuskupan Agung Jakarta. Itu menjadi pilihan-pilihan saya waktu itu. Lalu saya mencoba untuk cari yang sedikit romonya karena Semarang sudah banyak sekali. Zaman saya waktu itu sekitar tahun 90. Saya masuk 96 ya 95 96 itu Projo Semarang udah 300-an imam projonya. Kemudian Jakarta itu masih 21 orang. Kemudian Purwokerto itu sekitar 20-an, nggak nyampe 20. Lalu Bandung itu juga sedikit lagi gitu ya. Lalu saya mencoba untuk, ya sudah saya mau ke beberapa ini, yang pasti saya bukan Projo Semarang. Projo Semarang nggak butuh bagi saya gitu. Saya mau cari yang lebih membutuhkan. Nah dari situ akhirnya saya mencoba, pertimbangan ada 3. Projo Jakarta, Projo Bandung, atau Projo Purwokerto. Projo Bandung harus bisa bahasa Sunda. Saya susah bahasa Sunda. Ya, karena Projo itu harus mengenal umatnya secara lebih dalam. Harus membumi karena dia sebagai seorang imam Projo yang harus mati hidup bersama dengan umat di situ, tidak akan pindah-pindah. Pindah-pindah ya seputar keuskupan saja. Kemudian pilihan hanya ada 2. Jakarta atau Purwokerto. Purwokerto bahasanya ngapak-ngapak masih sama-sama bahasa Jawa lah gitu ya. Itu. Terus akhirnya saya mau mencoba Jakarta. Jakarta dulu saya lamar Jakarta. Kalau seandainya nggak diterima, saya akan ke Purwokerto. Itu waktu itu seperti itu. Dan ternyata di Jakarta diterima. Itu dan dari situlah perjalanan panggil saya dimulai. Ya, dimulai. Yang saya dari nggak mengenal, keluarga juga nggak biasa-biasa saja. Lalu ketika keinginan-keinginan saya itu coba untuk disampaikan pada orang tua, ternyata nggak semuanya mendukung. Apalagi keluarga saya tidak semuanya Katolik. Bahkan teman-teman saya kos dulu di Semarang itu, yang Muslim itu udah mengancam, kalau kamu jadi pastor, jadi romo, nggak menikah itu kamu melanggar kodrat Tuhan. Saya nggak mau lagi berteman sama kamu. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Lalu kakak saya juga begitu. Kakak saya yang Muslim juga mengatakan begituan, kalau nggak menikah kan melanggar kodrat Tuhan gitu. Lalu saya coba minta dukungan kakak saya yang lain gitu. Ketika saya mengatakan pada orang tua, Bapak oke, silahkan kamu udah bisa menentukan hidup kamu sendiri. Ketika minta izin sama ibu, nah ini ibu nih yang agak susah. Biasanya anak cowok itu kan deket sama ibunya ya. Jadi tolong ibu-ibu kalau anak cowoknya mau jadi pastor diizinkan. Justru tidak menjadi milik orang lain, tapi milik gereja dan masih tetap dekat dengan ibunya.
Ibu Karena Rini ketakutan, langsung berubah ekspresimu. karena ketakutan ibu itu seperti itu. Ketakutan ibu itu adalah maksud saya ditinggal oleh anaknya laki-laki itu, lalu ya sudah, nanti apalagi bayangan dulu itu kan hidup membiara itu, wah nanti ibunya meninggal aja nggak bisa pulang kan begitu. Nah ini yang lalu saya sampaikan kepada ibu saya, mama saya ya, pelan-pelan saya kasih pengertian. Sebenarnya kenapa sih mama nggak ngizinin aku kalau aku jadi romo, aku masuk seminari. Mama saya ngomongnya begini, An, kalau nanti aku kangen gimana? Nanti kamu nggak bisa pulang, gitu. Terus saya candain, ya sudah kalau nanti mama kangen saya kirimin foto, saya bilang gitu. Terus dari situ, oh ternyata itu ya alasan mama saya nggak mengizinkan. Terus saya kasih alasan yang sangat manusiawi lagi. Mak, anak mama banyak, ada 8 anak, 4 cewek, 4 cowok. Saya cowok paling akhir. Harapannya adalah tinggal bersama orang tua di rumah. Kalau seandainya saya tidak jadi romo, saya berkeluarga, mama sakit, dan mama minta saya pulang, belum tentu saya bisa pulang. Karena saya punya keluarga. Mama minta kakak-kakak pulang yang jauh di Kalimantan, belum tentu bisa pulang. Harus mikirin cuti, harus mikirin anaknya, harus mikirin biaya. Kalau saya jadi romo, kapan saja saya bisa pulang. Mama membutuhkan saya bisa pulang. Nah, dari situ akhirnya mama saya mikir-mikir kali ya. Seminggu kemudian saya pulang dari Semarang. Saya tanya lagi, Mak, boleh nggak? Aku mau masuk seminari. Terus akhirnya mengizinkan dengan catatan asal kamu serius, kamu tenanan, kamu benar, jangan main-main. Nah, dari situ akhirnya jalan Tuhan semua mendukung, yang awalnya tidak mendukung, kakak saya dan sebagainya gitu. Dari situlah akhirnya ya keluarga itu penting gitu untuk dukungan dari panggilan hidup. Karena apa? Ketika kita misalnya lagi ada masalah, ada apa, kan pasti akan kembali ke keluarga, pulang ke rumah. Untuk kita kangen makanan aja kan kangen makanan orang tua, bukan kangen makanan yang lain. Kangenan masakan orang tua. Saya pulang pasti dimasakin kesenangan saya kalau saya pulang. Nah itulah bentuk-bentuk dukungan panggilan yang sangat manusiawi. Ya, manusiawi sama sekali tidak, ya hanya bagaimana kita mencoba untuk menanggapi panggilan Tuhan itu. Sehingga sebuah lagu, ya sebuah doa sih sebetulnya, doa yang saya refleksikan lalu menjadi sebuah lagu yang ada albumnya, Mengabdi Melayani Tuhan. Nih. Nah, ini Mengabdi Melayani Tuhan ini buah dari doa saya ketika merefleksikan panggilan gitu. Di dalam relung hati ku bertanya padamu Tuhan, siapakah aku ini hingga kau memanggilku? Kau sampaikan sabdamu untuk berbagi kasih. Raih tanganku Tuhan, jadikanku murid-Mu, mengabdi melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu, mengabdi melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu.
Nah, itu buah doa dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Romo Antoro. Terima kasih, Romo Tahu nggak para Antoro. teman-teman semua, para peserta jangan takut ya. Jadi Romo itu biasanya nyanyinya vals, tadi sudah tidak vals sejak masuk seminari. Karena Jadi berlatih. karena Karena di berlatih seminari diajarin. 9 tahun ya, Mo. Jadi Romo Jadi Kamil untuk bisa suaranya bagus ya, Romo Antoro ya. Iya, nanti Romo Kamil pasti bisa. Romo Kamel juga nanti Jadi yang suaranya fals-fals masuk seminari aja jangan gitu ya. takut. Intinya jangan takut. Jangan takut. Ya, apapun yang seringkali kita takutkan, seperti tadi saya takut nggak bisa nyanyi, begini ternyata enggak kok. Tuhan pasti ngasih sesuatu untuk kita, menjadi Amin. modal dalam menjawab panggilan kita. Amin. Lalu ini ya, untuk Bapak Ibu jangan takut juga, harus kasih izin kalau ada anak-anaknya yang mau masuk seminari, harus kasih Ya, izin. betul. Khususnya ibu. Khususnya seorang ibu. Baik. Jadi semoga para terpanggil ada Ibu Titi di sini. Silahkan kalau anaknya ada, jangan dilarang-larang Ibu Titi. Apalagi dari sisi panggilan ya, harus ada satu. Tadi langsung berubah. Mari ini tuh ya. Nanti kalau punya anak ingat ya. Oke ya Romo, tadi terima kasih untuk lagunya. Dan ini ya Mo, terima kasih juga untuk katanya kapan rilis album yang kedua katanya ya Mo, nanti dijawab. Jadi Nanti tunggu Iya. kolaborasi sama Diakon Bondi. Siap, baik, kita akan menyaksikan video ucapan selamat juga dari para suster SMMA Cikarang. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, ini video ucapan ya. Kami dekat SFMA dari Komunitas Cikarang mengucapkan selamat merayakan Hari Minggu Panggilan Sedunia ke-58 kepada seluruh umat di Paroki Cikarang, Gereja Ibu Teresa. Semoga menjadikan kita semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin mencari berkat. Tuhan memberkati. Nah, boleh nih. Kak Santi, kita praktekin dulu yuk. Apa itu Ya. semakinnya? Ya, Dibuka kita praktekin ya. kameranya. Dibuka kameranya semua. Kita bareng-bareng ya. Apa tadi katanya? Kamu semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi. Jadi nggak ada pasangannya, Mar, bikin love nggak ada pasangannya, susah. Yang sendiri mini love aja. Oke, yang sendiri mini love ya. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Terima kasih Romo Kamel. Romo Kamel semangat tadi berkat seperti ini tadi. Baik, kita saksikan video selanjutnya dari Frater Karol. Yang ada yang udah kangen sama Frater Karol? Yang tadi dibalikin tuh sama diakon, body kecil, apa sih? Body shaming banget dah. Itu nggak baik ya teman-teman ya. Frater ini luar biasa orangnya. Oke, silahkan Bapak Tigor. Para romo, diakon, Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa yang terkasih, saya Frater Karol dari Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta mengucapkan selamat Hari Minggu Panggilan Sedunia yang ke-58. Para umat yang terkasih, semoga pada Hari Minggu Panggilan Sedunia ini saudara-saudari berkenan mendoakan para imam, biarawan, biarawati, calon imam agar dalam menjalani panggilannya senantiasa mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan juga teladan Santo Yusuf yang punya hati kebapaan, melayani, dan setia. Semoga juga banyak kaum muda di Paroki Cikarang yang terpanggil menanggapi panggilan Tuhan menjadi imam, biarawan, biarawati. Semoga pada tahun ini kita pun semakin berkembang dalam semangat semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Semoga Tuhan menyertai dan mendampingi perjalanan hidup kita semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita dapat ucapan spesial ya dari Romo Karol. Ada yang udah kangen. Nah, kalau kangen sama Romo Karol,
Iya, kalau kangen sama Romo Karol, itu harus Pasti daftar daftar. seminari di KAJ, pasti ketemu. Iya, pasti ketemu. Gitu ya. Iya, pasti ketemu sama Romo Karol. Jelas ya Bapak Ibu, mungkin tadi ada sedikit gangguan, tapi ucapannya adalah memberikan ucapan kepada kita semua ya. Sekarang mungkin kita akan masuk ke kuis ketiga, siap-siap lagi. Tapi minta tolong untuk hostnya bisa di stop share dan semua untuk syarat mengikuti. Oke ya, syarat mengikuti kuis ketiga ini harus meng-on-kan kamera. CLM meng-on-kan kamera ya. Silakan di-on-kan dulu kameranya Bapak Ibu. Syaratnya ya, di-on-kan kamera. Yang tidak di-on kameranya nggak dapat hadiah dong kalau gitu. Ya Kak Santi mengingatkan kembali. Tadi partisipan kita kan sudah lumayan banyak, hampir ada 90. Benar, 90-an tadi. Ngecek, baru 50 yang masuk. Dan untuk itu, yang belum mengisi absensi, silahkan mengisi di link yang tadi Kak Santi share di bagian kolom. Ada kolom chat ya. Silakan diisi Bapak Ibu. Tadi sudah ada 90 orang peserta yang hadir, tapi masih 50-an gitu ya yang mengisi. Silakan, saya sudah share linknya, silakan diisi dulu. Lalu kita akan masuk ke kuis yang terakhir. Jeng 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 gitu ya. Sudah pada buka kameranya? Bapak Ibu teman-teman semuanya. Oke, kita masuk ke kuis yang ketiga, pertanyaan yang pertama. Oke ya, pertanyaan yang pertama, ya ini bukan pertanyaan. Meeting itu bukan. Silahkan Bapak Ibu yang pertama sekali kami akan melihat di layar pertama, kedua, ketiga. Silahkan diangkat catatannya. Yang sudah mencatat-catat tolong ditunjukkan. Yo, yang pertama menunjukkan. Ada nggak mencatat? Tolong ada Elizabeth itu diangkat. Ada Elizabeth ya, yang pertama sekali mengangkat ininya. Untuk dia sudah mencatat. Bu Elizabeth Dwi, oke ya. Selamat untuk Ibu Elizabeth Dwi. Jadi pertama kali mengangkat catatannya. Semoga catatannya nanti tetap diulang dan bisa di-sharing dan di-share juga ke teman-teman lingkungan ya Bu ya. Ya, Elizabeth, baik. Terima kasih. Oke, untuk kuis yang kedua, kami akan melihat tadi ada ini siapa yang pakai earphone tadi lengkap. Jadi mengikuti Zoom ini sangat siap sekali tadi ya. Siapa itu? Kualitas ya. Fokus dia, fokus. Terfokus ya, berarti ini Kak Santi ya. Siapa itu? Peserta ya yang persiapan untuk mengikuti acara hari ini tadi juga pakai earphone dengan baik dan mendengarkan dengan baik. Itu kayaknya Gregorius Kresnanto tuh. Oke, Gregorius Kresnanto. Mana nih sekarang? Tolong mana suaranya? Kres, ada nggak tadi? Oke, udah ada ya. Coba di hi gitu dulu. Di ini dulu, unmute dulu. Ya, halo. Oke, itu ya orangnya. Jadi memang pakai earphone. Jadi kita di sini ada sekitar 80 orang. Hanya Gregorius yang pakai earphone. Jadi selamat Gregorius mendapatkan hadiah dari panitia ya. Oke. Ini silahkan jari-jarinya lagi ke laptop. Jari-jarinya ke laptop dan ke HP-nya. Cek. Ini pertanyaan terakhir ya dari MC, dari panitia juga. Oke, pertanyaannya adalah siap-siap di kolom chat. Panitia silahkan. Sebutkan, nama lengkap narasumber Romo kita yang 3 tadi. Ada Diakon 1, ada Romo 2. Silahkan. Nama lengkap ya, tentu projonya juga. Silakan. Nanti Romonya kan lagi ada di sini. Kalau pada nggak tahu nama Romonya, nama lengkapnya nanti kena marah kita ya. Ayo Bapak Ibu. 3 ya. Romo 2, Diakon 1. Oke, mungkin panitia bisa melihat itu dan yang satu lagi Pak Tigor bisa bantu share screen ucapan selamat dari Bruder. Ya. Baik. Iya, sambil kita ini ya Bapak Ibu kita saksikan ucapan dan promosi dari Bruder ya. Iya. Bruder Cikarang. Sebentar ya. Nah, oke. Sembari menjadi. Oke.
Mbak Santi, Bruder nggak sempat bicara tapi menulis. Siap Bapak, saya Kan akan jelaskan dibacain sedikit. tulisan. Iya, sambil menjawab nama narasumber ketiga ya. Ini ada Ya. Bruder, siapakah Bruder? Nih kita bisa lihat. Bruder dari FIC. Ada nih ya dari Bruder, mungkin ini sangat familiar juga ya Bruder kita. Bruder Marno. Iya, benar. Apakah Bruder FIC itu? Ya. Agak macet sedikit ya. Tapi bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Ini adalah Bruder FIC itu ya sekolah-sekolah yang di bawah Yayasan Pangudi Luhur adalah Arya UT semuanya ya. Jadi mereka punya banyak sekolah nih di Indonesia. Biasanya karya-karya dari sekolah luhur. Iya benar Pak, macet Pak. Kresek-kresek suaranya. Nah ini ada di mana saja Kak Bruder FIC itu ya? Ada di 6 negara. Ada di Belanda, Chili, Malawi, China, Timor Leste juga ada ya. Putus. Siapa saja yang boleh jadi bruder? Laki-laki tulen, harus Katolik, sudah dibaptis, minimal lulus SMA sederajat. Jadi juga lolos screening ya dalam masa pendaftaran. Nah, bagaimana pendidikan calon bruder? Ada ya, pendidikan calon bruder itu diselenggarakan di Muntilan ya, selama 3 tahun. Kalau Romo tadi 9 tahun, bruder cuma 3 tahun. Jadi mau pilih Romo atau bruder juga silahkan ya, teman-teman semua. Teman-teman yang cowok tulen ya. Ya, cowok tulen. Katanya cowok tulen. 1 tahun postulat, dan ada juga tadi itu ya. Lalu nanti setelah itu masa pendidikan 3 tahun ada mengikrarkan prasetya pertama. Gitu. Jadi kalau nanti untuk informasi lebih lanjut bisa juga tanya Bruder Marno ya. Nomornya ada juga sama panitia, bisa dimintakan kalau mau lebih detail atau lebih lengkap. Oke, ini ya. Jadi begitu informasinya tentang Bruder FIC itu ya. Jadi ini juga ada linknya, ada emailnya, ada Facebooknya, ada juga silakan di screenshot, ada websitenya juga ya. Terima kasih. Putus-putus ya. Nah, seluruh hidup kita bagi Allah dan sesama, itu yang jadi moto dari Bruder ya. Saya harap juga tadi para peserta semua, Bapak Ibu, teman-teman semua semangat masih sempat menyaksikan cuplikan video tadi, dan saya sudah bantu tadi dengan suara saya meskipun tadi ada agak macet ya. Jadi untuk pemenangnya adalah pemenang pertama untuk kuis yang ketiga, pemenangnya ya, maksudnya pemenangnya gitu ya. Pemenangnya adalah Yuliana Arum dari Kristoporus. Selamat kepada Yuliana Arum. Oke ya, sudah menjawab nama ketiga Romo kita dengan lengkap, dan Diakon Bondi ya yang akan segera menjadi Romo dan sudah siap-siap ingin red tahbisan ya. Jadi semoga lancar ya Diakon Bondi ya. Untuk itu kita sekarang semua kamera masih tetap dibuka. Kita akan foto bersama. Lalu selesai foto bersama ini, kita akan ada segmen Q&A bertanya. Yang tadi belum sempat nanya ke Romo, itu waktunya kami berikan. Dan nanti 1 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiah oleh panitia. Jadi silakan, ini untuk slide pertama dulu. Silakan dibuka semua kameranya Bapak Ibu. Kita akan foto bersama. Untuk yang slide pertama dulu ya. Ya, pasang jempol. Ya. Oke, coba kita tunjukin jempol kita semua. Masih ada yang belum buka. Masih banyak, masih ada banyak. Pak Hendrik sama Pak Iya. Jangan live dulu ya, nanti dipanggil buka kameranya. Oke, dibuka saya akan kamera. bantu. Tolong dibuka, Bu Elizabeth. Romo Kamel mana nih? Oke.
Oke. Kedua. Udah. Yang pertama oke, kita siap-siap sebutkan narsis. 1, 2, 3 ya. Narsis. Oke. Oke. Udah. Lanjut. Lanjut di kolom kedua. Oke. Ya, silakan. Pokoknya standby aja karena Bapak Ibu kan nggak bisa tahu nih di kolom kedua atau apa. Silakan standby aja ya, selalu. Standby aja selalu karena nggak bisa Oke. kelihatan. Siap, Mbak Santi. Sekarang Lanjut. kita bikin mini love, kita bikin buncis. 1, 2, 3. Buncis. Oke. Siapa lanjut di slide ketiga? Oke, tetap aja standby ya posnya karena kita nggak tahu Bapak Ibu di laptop panitia itu di slide keberapa. Lanjut Oke. slide ketiga. Terakhir Mbak Santi. Ya, ini silakan. banyak yang belum buka kamera. Iya. Oke, nggak apa-apa. Yuk. Sekarang Mbak kita Santi. bilang, kita tetap dengan mini love, kita bilang bahagia. A-nya itu panjang ya. Oke, 1, 2, 3. Bahagia. Sudah, ya sekarang slide terakhir. Tetap standby aja ya. Sekarang mau pakai gaya bebas boleh ya. Bapak Ibu teman-teman semuanya silakan untuk gaya bebas juga silakan. Kita sekarang cibi-cibi ya seperti ini ya. Boleh gitu ya. Seperti ini Jadi ya. berkat itu hampir mirip loh Kak Sandri. Iya, jadi berkat untuk gitu, sesama. seperti ini. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu Oke. semuanya. Jangan live dulu karena memang masih ada sesi Q&A. Ini yang paling penting juga ya. Jadi silakan, kami akan kasih kesempatan untuk bertanya pada para peserta tadi. Ini kita akan kasih kesempatan boleh chat ataupun boleh di-unmute, silakan disampaikan. Tapi di chat dulu, saya mau tanya gitu. Jadi kita akan persilahkan. Lalu akan di-unmute. Silakan untuk yang akan bertanya. Ada yang mau bertanya? Tadi kan ada tuh mau tanya apa aja boleh, mau tanya kapan rilis albumnya atau Diakon Bondi saya mau ini gitu juga boleh. Karena memang waktu kita cuma sedikit, 10 menit, silahkan bagi yang mau bertanya. Oh, kita hanya ada satu pertanyaan aja ya, karena waktunya juga sudah lewat. Satu pertanyaan saja, boleh. Baca yang di Kolom chat sudah ada. Oke, silakan. Kita kasih kesempatan untuk Bapak Riwi, tapi kami bacakan saja ya Pak Riwi, supaya cepat. Romo, ini ada pertanyaan dari Bapak Riwi. Untuk Romo Aan, Romo saat Romo sedang di saat terpuruk nih, atau dicobain keadaannya dan kemanusiaannya gitu ya Romo. Apa yang Romo lakukan sehingga akan terus setia gitu kira-kira menjaga kesetiaan panggilannya? Kira-kira begitu pertanyaannya Romo Antoro. Oke. Bahwa dalam kehidupan kita ini pasti nggak lepas dari yang namanya masalah. Ya, masalah itu pasti akan selalu ada. Nah, bagaimana kita menghadapi atau mensikapi masalah itu? Pertama, ini masalahnya kita mesti kalau berkaitan dengan masalah panggilan. Kalau masalah panggilan, kita masing-masing pasti punya bapak rohani. Ya, atau pembimbing rohani. Nah, itu biasanya ya kita ceritakan, kita sharingkan pengalaman itu kepada Bapak atau pembimbing rohani. Atau kalau juga punya keterbukaan dengan saudara atau orang tua, paling tidak kalau orang tua masih bisa diajak bicara, komunikasi ya dengan orang tua gitu. Itu yang selama ini saya lakukan begitu. Atau dengan teman, ya dengan teman sepanggilan, khususnya misalnya teman seangkatan, angkatan waktu kita pendidikan, atau angkatan waktu kita sama-sama sebagai romo yang ditabiskan bersama, itu juga memberikan pasti tidak paling tidak memberikan peneguhan, kita bisa saling menguatkan. Itu Mas Rili ya. Baik, terima kasih Romo. Ada lagi nih untuk Diakon Bondi ya, kita pilih. Diakon Bondi, apa ayat peneguhan yang menjadi pegangan saat ini? Boleh di-share Diakon Bondi? Ya, terima kasih.
Saya tuh punya ayat favorit, Filipi 1 ayat 3. Filipi 1 ayat 3 itu bacaannya kurang lebih bunyinya begini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi, setiap kali mengingat orang-orang yang sudah mendukung panggilan saya, setiap kali saya sudah mengingat baik itu keluarga, teman-teman sepanggilan, umat Allah kebanyakan, dan semuanya yang sudah mendukung dan meneguhkan saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saya sadar betul, saya sampai saat ini bukan karena usaha saya sendiri. Kalau nggak ada teman-teman, nggak ada umat, saya nggak jadi seperti sekarang. Bocoran sedikit, saya tuh dulu orangnya sangat sombong, Ibu Bapak. Karena sombong ya. Kan kurang gitu. Nah, tapi orangnya sangat ya begitu egois lah, jadi sangat berpusat pada diri sendiri. Nah, kemudian teman-teman angkatan saya itu mengajak saya untuk berkembang, bertumbuh dengan cara kecil, lalu tidak henti-henti. Awalnya mungkin rasanya nggak enak, tapi pelan-pelan saya bersyukur bahwa karena ada teman-teman saya yang mengangkat saya, sehingga oh ternyata Tuhan mau membuat hidup saya lebih baik lewat kehadiran bersama. Begitu, terima kasih. Terima kasih Diakon Boni. Sekarang pertanyaan yang terakhir ya, dijawab dari Romo Kamel saja. Mewakili tadi kan Diakon Boni sudah. Romo Kamel, apa moto panggilan? Tadi sebenarnya pertanyaannya Romo Aan, Romo Kamel, tapi Diakon Boni sudah diwakili. Apa moto panggilan Romo Kamel? Silakan Romo. Moto panggilan saya yang menjadi tabisan, moto panggilan yang saya pakai untuk tabisan saya kemarin, hendaklah kamu memberkati karena kamu dipanggil untuk memberkati. Gitu sih. Amin. Diberkati untuk memberkati gitu ya, Mo ya? Menjadi berkat. Oke, itu. Terima kasih para narasumber semuanya dan terima kasih juga kepada para peserta semuanya. Jangan live dulu. Kami akan berikan hadiah tadi setelah panitia memilih ya untuk hadiah pertanyaan terbaik. Tadi kan sudah nih dari Pak Riwi sudah dapat hadiah. Jadi panitia memutuskan untuk memberikan hadiah pertanyaan ini kepada Angela dari Pak Rendro ya, Bapak Rendro dari lingkungan Angela. Selamat Bapak Rendro dari lingkungan Angela. Sudah mendapatkan hadiah, silakan menghubungi panitia. Oke Bapak Ibu, untuk itu terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita setelah ini akan doa penutup. Setelah ada doa penutup akan berkat terakhir dari Romo. Romo siapa saja ya, boleh. Begitu, sesudah itu akan ada lagu penutup, lagu terakhir kita akan saksikan bersama-sama yang dibawakan oleh OMK. Jadi harus penasaran ya teman-teman, ini lagunya luar biasa dari OMK. Silakan untuk Bapak Buntas Kurniawan untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih Pak Santi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya, sudah hampir 1 jam lebih kita berbincang-bincang, banyak buah-buah yang bisa kita ambil ya. Kita di ujung penghujung acara kita akan berdoa bareng, berdoa penutup. Nanti mohon bantuan untuk berkat penutup dari Romo Aan. Marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, selamat siang. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu, sehingga kami semua dalam keadaan sehat dan boleh berkumpul dalam acara kami hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama dalam bincang-bincang santai kami di siang hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk para narasumber yang kami siang ini dan juga para biarawan-biarawati yang sudah berkenan ambil bagian dalam acara siang ini, agar selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan-Mu untuk setiap pelayanan mereka. Kami percaya ya Tuhan, ada buah-buah yang bisa kami petik dari acara ini untuk kehidupan menggereja. Marilah kita mohon berkat Tuhan melalui perantaraan Romo Antaro. Tuhan sertamu,
dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh kegiatan, tugas, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita akan saksikan lagu penutup ya, Lebih Dari Pemenang. Jadi kami mohon maaf ya kalau ada salah-salah dari Marini dan saya. Ini Lebih Dari Pemenang dibawakan oleh Kresnanto, baru kita saksikan. Dan setelah kita saksikan, kita bisa live dari ruang Zoom ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Wow, luar biasa. Terima kasih. Ini ada mau ucapan dari panitia kah ke Romo atau bagaimana nih Bu? Silahkan disampaikan. Dari panitia ada yang mau disampaikan ke Romo, Pak Tigor mungkin? Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih yang paling banyak buat para imam, Romo Aan, Romo Mel, dan Diakon Bondi. Jadi memang acaranya saya buru-buru ini. Saya teaser terus Romo Kamel sama Diakon Bondi udah kayak jadi ngerepotin intinya. Tapi
puji Tuhan lah semuanya, walaupun dengan banyak sedikitnya kendala, kita terlaksana. Mau udah doa. Jadi kami dari Sipang di bulan ini memang punya rencana untuk mengadakan minggu panggilan. Kami dipanggil dari KAJ, ikut istilahnya nebeng di sana, tetapi pulang dari nebeng itu diwajibkan oleh KAJ untuk bikin sendiri juga. Nah, akhirnya kami bikin seperti ini, Romo. Jadi dengan segala pengorbanan dari waktunya Romo ini semua, kami repotkan, terutama Romo Kamel, Romo Diakon Bondi, dan Romo Anan, semuanya bisa berjalan. Hari ini kita sampai puncaknya partisipasi yang kami catat di sini ada 91 orang. Jadi, wow. 1 orang. Jadi ini juga coba menjadi suatu test case juga buat kita, sebab dari paroki-paroki yang lama, dalam paroki-paroki yang lain, dalam kelompok Sipang di KAJ, 80% mengeluh jikalau Sipang mengadakan suatu acara, katanya yang datang hanya nggak nyampe 10% ataupun hanya 4-10 orang saja. Tapi puji Tuhan, kalau di parokinya Romo Aan, Romo Kamel, dan Diakon Boni, kita antusias semuanya, terutama anak mudanya hadir di sini. Nanti hasil dari sini kami akan matrikulasi semuanya apa plus minusnya berikut dengan dari mana dan anak muda siapa yang sangat tertarik dengan adanya semacam kegiatan ini. Dari kami begitu, buat peserta juga saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung dan hadir di sini untuk mendengarkan dari kisah inspiratif para Romo. Dari Bu Titi mungkin nanti habis dari saya lanjut closing statement buat Romo dan para peserta. Monggo. Monggo silakan Bu Titi. Bagian saya ya. Iya, Bu Baik. Titi. Terima kasih banyak untuk penyelenggaraannya dalam peringatan acara ini siang hari ini. Terima kasih banyak kami sampaikan untuk Romo Aan, Romo Kamel, dan Diakon Bondi. Nah, terima kasih juga para peserta yang masih setia hadir sampai siang hari ini. Nah, memang agak boleh dibilang mendadak, tapi enggak juga sih, karena kami semua pokoknya tadi luar biasa yang saya ingat bahwa harus bahagia, kata Dr. Bondi, kata Diakon Bondi. Makanya kita kemas acara ini walaupun acaranya mepet, tapi karena itu tadi kita sukacita dan bahagia, puji Tuhan semuanya bisa terlaksana dan agak ngelek-ngelek dikit lah, namanya juga Zoom gitu ya. Gitu. Baik. Itu saja. Oh ya, mungkin yang teman-teman yang masih hadir di sini, ini seksi panggilan ini adalah bagian dari kami dari bidang persekutuan. Nah, kebetulan saya Ignatia Titi dari bidang persekutuan, koordinator bidang persekutuan, luar biasa punya teman-teman seksi seperti panitia dari si panggilan ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Titi. Mungkin ada yang terakhir ucapan yang mau disampaikan dari Romo Antoro tadi mungkin? Ada yang mau disampaikan ke panitia, Mo? Oke, terima kasih untuk semua kebersamaan kita hari ini. Kita syukuri semua pengalaman-pengalaman ini karena kita juga ini bersama-sama dengan seluruh, saya rasa seluruh gereja ya, dunia, karena ini kan hari Minggu panggilan sedunia. Sehingga memang kita harus rayakan dalam kebersamaan ini. Semoga harapan kami, khususnya gereja Ibu Teresa Paroki Cikarang, ada yang terpanggil mengikuti kami. Amin. Dan juga mengikuti para suster yang suster dan bruder yang berkarya di paroki kita. Amin, bukan ya, kami kita ya. terus berdoa saya rasa, dan juga untuk keluarga-keluarga yang sudah memutuskan untuk hidup berkeluarga, saya rasa juga punya tanggung jawab yang sama dalam keluarga. Sekali seumur hidup, ingat ya, Marini, ya. Iya, Mumpung belum karena diberkati. Marini baru kanonik, ingat Ya, sekali Romo ini. mumpung belum diberkati, jadi kalau mau jadi suster masih bisa, tenang aja. Ya.
Baik, Mo diminta Ya. data-datanya dari seksi Dan panggilan. untuk Santi, 2 pilihan ya, mau berkeluarga atau tidak. Kalau tidak apa, kalau berkeluarga ya siapkanlah pasanganmu, Santi. Ya. Terima kasih, Mo. Siapkanlah, ciptakanlah lagu baru pada saya ya, Romo. Ya, terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu, seksi panggilan paroki yang memfasilitasi kita semua bisa sharing panggilan ini. Semoga menginspirasi anak-anak kita, kaum muda kita. Amin. Saja, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Romo, terima kasih semuanya. Izin pamit undur diri dan semoga kita semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Roma, Jakob Bondi dan Romo Kamel. Sampai bertemu di Sampai ketemu lagi acara-acara acara yang lain. Ya. Kalau saya masih salam kenal karena belum pernah ketemu. Pamit semua, pamit. Oke, mohon pamit ya. Mohon pamit. Salam pamit. Ya, mana nih?